datang kepada yang terhormat Direktur Lalu Lintas Jalan, Bapak Sigit Irfansyah, ATD, MSc. Yang kami hormati Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan hari ini diwakilkan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan, Bapak Era Oktaviadi. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Seksi Lalu Lintas, Bapak Yugo Kristanto. Yang kami hormati para narasumber dalam acara bimbingan teknis analisis dampak lalu lintas tahun 2020. Para peserta bimbingan teknis serta para tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir bersama pada hari ini, hari Rabu 11 Maret 2020 di Pangeran Beach Hotel Padang untuk mengikuti bersama acara pembukaan bimbingan teknis analisis dampak lalu lintas tahun 2020 untuk peningkatan, perubahan serta perbaikan dalam aspek kompetensi bagi sumber daya manusia dalam upaya mendukung penyelenggaraan investasi dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat melalui kegiatan bimbingan teknis analisis dampak lalu lintas tahun 2020. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita ikuti bersama laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas. Kepada yang terhormat Ibu Dini Kusumahati Damarintan MT, kami persilakan. Panitia Bimbingan Teknis Andalin tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Direktur Lalu Lintas Jalan Bapak Sigit Irfansyah, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakili Bapak Era Oktaviadi, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakili Bapak Itra, peserta bimbingan teknis Andalin, para undangan serta hadirin yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas perkenannya kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini untuk mengikuti pembukaan dan berperan serta dalam bimbingan teknis analisis dampak lalu lintas atau sering kita sebut dengan istilah Andalin. Pada kesempatan ini, perkenankan kami untuk melaporkan kegiatan bimbingan teknis dampak lalu lintas tahun 2020 adalah sebagai berikut. Maksud dilaksanakannya kegiatan ini untuk melakukan pembinaan teknis berupa pemberian bimbingan teknis atau sosialisasi di bidang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas. Adapun tujuan dilakukan bimbingan teknis Andalin ini antara lain adalah agar peserta dapat: 1. Meningkatkan aksesibilitas kapasitas pikir, pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia di bidang lalu lintas, baik di lingkungan pemerintah provinsi maupun pemerintah kota atau kabupaten. Dan 2. Untuk meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dengan menjaga serta mempertahankan tingkat pelayanan level of service seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan kendaraan bermotor. Kegiatan bimbingan teknis Andalin tahun 2020 untuk dilaksanakan pada hari tanggal Rabu sampai dengan Jumat 11 sampai dengan 13 Maret 2020 bertempat di Hotel Pangeran Beach, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 79, Provinsi Sumatera Barat. Peserta yang telah hadir pada saat ini berjumlah 75 orang yang berasal dari Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, atau Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten dan Kota Wilayah Seprovinsi Sumatera Barat, Seprovinsi Jambi, dan Seprovinsi Riau. Sebagai pembicara atau narasumber pada acara sosialisasi ini terdiri dari 1. Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan,
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 3. Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia. 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 5. Dinas PMPTSP Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak Direktur Lalu Lintas Jalan untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara bimbingan teknis Andalin ini. Demikian kami laporkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan hidayahnya kepada kita semua dalam melaksanakan kegiatan bimbingan teknis Andalin ini dari awal hingga akhir kegiatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas Ibu Dini. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Dan para hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah sambutan selamat datang oleh Kepala Dinas Perhubungan. Kami persilahkan kepada Bapak Era Oktaviadi untuk memberikan ucapan selamat datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Direktur Lalu Lintas Jalan Pak Didi. Tapi sebelum itu tertumpang maaf nih Pak Didi dari Bapak Kepala Dinas karena beliau tidak bisa hadir pada malam ini karena ada kegiatan dari Jakarta ke Bandung Pak Ren. Jadi dari hari Selasa kemarin beliau di luar daerah. Tapi tanpa mengurangi rasa kebersamaan kita, beliau mendorong saya untuk membacakan sepatah kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Lalu Lintas Jalan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Yang kami hormati Kepala Balai Transportasi Darat Wilayah 3 Sumbar, saya mewakili. Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Padang. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kota Sumbar, Riau, Jambi, atau yang mewakili. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Kota Sumbar, Riau, Jambi, bagi yang mewakili. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbar, terkhusus buat para kepala dinas senior saya Kabupaten Kota dari Dinas Perhubungan Bukit Tinggi, Pesisir Selatan, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terutama yang kami banggakan para peserta bimbingan teknis analisis dampak lalu lintas yang berbagai. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kurnianya kepada kita semua, hingga pada hari ini kita dapat hadir dan mengikuti kegiatan bimbingan teknis analisis dampak lalu lintas di Hotel Pangeran Beach pada malam hari ini. Selanjutnya selawat bersalam kita kirimkan kepada guru kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah merubah peradaban manusia dari peradaban jahiliyah ke peradaban yang berbudi dan terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015, analisis dampak lalu lintas perlu dilakukan mengingat percepatan pembangunan yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah. Pembangunan berkelanjutan terus dilakukan oleh pemerintah dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan gedung baru maupun pengembangan suatu kawasan tertentu secara langsung akan membangkitkan pergerakan baru yang disebut bangkitan perjalanan atau traffic demand. Bangkitan perjalanan tersebut tentu akan menambah beban jalan yang berpotensi munculnya titik-titik kemacetan baru. Padahal transportasi merupakan urat nadi perekonomian yang apabila terhambat maka kegiatan
perekonomian akan turun dan taraf hidup masyarakat pun akan menurun pula. Hal ini akan sangat berdampak di daerah, terutama di Sumatera Barat yang pada umumnya menggunakan kendaraan barang untuk mengantar logistik. Harga barang akan mahal, menyusul waktu pengiriman barang yang pada akhirnya pembangunan yang harapkan tidak akan tercapai. Menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 telah menyelenggarakan inisiatif menerapkan kebijakan terhadap pembangunan dan pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria tertentu. Wajib untuk memiliki dokumen analisis dampak lalu lintas. Dokumen analisis dampak lalu lintas tersebut berisi rekomendasi manajemen dan rekayasa lalu lintas yang harus dilakukan oleh pengembang maupun instansi terkait. Namun sekali lagi yang perlu menjadi perhatian bersama bagi stakeholder, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, bersama-sama sesuai kewenangan, terus mengawasi pelaksanaan rekomendasi yang sudah ditentukan. Dengan ketatnya pengawasan dalam pelaksanaan rekomendasi serta terkoordinirnya dalam menentukan formula manajemen dan rekayasa lalu lintas, maka pembangunan yang menjadi tolak ukur maju jatuh wilayah dapat dilakukan dan dampak yang terjadi dapat diminimalisir. Kami mewakili pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyambut baik kegiatan bimbingan teknis analisis dampak lalu lintas yang dilaksanakan di Sumatera Barat. Mengingat masih banyak pegawai yang belum memiliki kemampuan maupun kualifikasi terkait analisis dampak lalu lintas. Hal ini menjadi awal yang baik bagi Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kemampuan dan kualifikasi pegawai pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hadirin dan para peserta yang saya banggakan, pada pelaksanaan bimbingan teknis analisis dampak lalu lintas ini, kami berharap semua peserta dari awal sampai akhir dapat mengikuti dengan baik, sehingga pengetahuan dan ilmu yang didapat selama mengikuti kegiatan ini dapat bermanfaat saat melaksanakan pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada nantinya. Kepada panitia pelaksana, para narasumber dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami mengharapkan dukungan penuh sehingga kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau mungkin pantun Pak sedikit teragak mencoba bilang jalan-jalan ke puncak Patuh, barang si sebanta di Kadai Semalik. Selamat datang di Padang Kota Tercinta dalam rangka Bimtek Analisis Amdalali. Kemudian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, besar harapan kami agar kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terkhusus buat rekan-rekan, kawan-kawan yang dari luar Sumatera Barat. Mungkin selamat datang ke Sumatera Barat, khususnya ke Kota Padang. Kalau seandainya hari Jumat selesai, ya jangan pindah aja Pak, karena hari Jumat selesai, Sabtu Minggu bisa jalan-jalan kemana aja, kota-kota perwisata di Sumbar yang sangat memikat hati. Demikian akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Heri Noviardi, SDMM. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan kepada Bapak Kabid. Terima kasih atas sambutannya, Bapak. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, selanjutnya baik, kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Pak. Kami persilakan untuk duduk kembali, Pak. Dan untuk berikutnya akan dilanjutkan dengan acara pembukaan secara simbolis oleh Bapak Direktur Lalu Lintas Jalan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Perhubungan, yang dalam hal ini diwakili Pak Era, terima kasih Pak sudah hadir. Yang terhormat Kepala Balai, yang diwakili Kepala Balainya kena flu gitu, diwakili oleh Bergerak. Yang terhormat seluruh narasumber yang di acara besok, yaitu dari Korlantas, dari PUPR, dari Kementerian Lingkungan Hidup, dari Dinas Penanaman Modal. Terima kasih.
Ini acara kedua saya untuk dalam rangka Andalus, yang pertama di Bandung, yang kedua di Padang. Biasanya kalau saya ke daerah bicara itu di berkala, sekarang ganti bicara dalam ini. Jadi Pak Ero masih nanya kalau di berkala. Karena berkesan kalau di berkala ya. Berapa kali saya pergi ke Sumbar secara di berkala, mengancam kepala dinas supaya beralih. Alhamdulillah nurut gitu ya. Jadi sekarang sedang coba Anda alih. Sebenarnya ini kegiatan yang sudah lama, yang kita mulai tahun 2015 dengan terbitnya PM 75 2015 ya. Tapi gincarnya mungkin 2-3 tahun terakhir. Saya ingat PM terbit saat itu saya direktur BSPP ya, jadi pertama kali menjalankan Andalalis, dan alhamdulillah saat itu yang ikut pembahasan tidak banyak karena tidak penting dokumen ini ya. Dokumen ini dibilang ada dan tiada karena tidak semua daerah mensyaratkan bagi bagian dari perizinannya, khususnya IMB ya. Tapi alhamdulillah sekarang ini menjadi bagian penting bahwa dokumen itu wajib harus ada, baik itu pembangunan jalan nasional, provinsi maupun di kota kabupaten. Kalau saya evaluasi pengalaman saya sendiri, saya tinggal di kota Bekasi, alhamdulillah dokumennya ada semua, tapi rekomendasinya nggak ada yang jalan ya. Jadi buktinya pembangunan jalan, tapi dokumen ada, tapi apapun yang dibangun ini tantangannya luar biasa buat daerah, karena apapun dokumen yang disusun oleh teman-teman pengembang atau pemrakarsa ini harus dicek aplikasinya, dicek rekomendasinya apa, karena mengikat, kita harapkan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa teman-teman ikut terlibat di BIMTEK ini dia jelas, terutama kalau ini ada beberapa kepala dinas yang hadir, tahu persis apa yang diteken, Pak. Jangan-jangan diteken isinya dinas perhubungan masyarakat ini, isinya dinas perhubungan semua, jadi bukan ke pengembang. Jangan-jangan rekomendasi seperti itu, kaget gitu ya. Pas dibuka dokumen tebal itu, isinya PR buat dinas perhubungan semua loh, bukan PR buat pemrakarsa. Nah ini ngeri sedap jadi kan Pak, kita naikkan dokumen, kok PR-nya balik kita semua gitu ya. Harusnya kan PR-nya buat pengembang ya. Apa yang dilakukan pengembang terhadap pengembangan tadi. Yang ketiga, mungkin banyak tanya juga yang kemarin dilaporkan Pak Ariandi kayak Omnibus Law, karena Andalalis, AMDAL termasuk yang disorot. Kenapa disorot? Mahal bikin dokumen ini Pak ya, tanggung jawab nasional. Jadi isunya isu mahal, bukan tidak penting Pak, mahal bikin dokumen ini. Karena dokumennya kalau sejak jalan cukup tebal ya. Artinya apa kalau cukup tebal? Butuh tenaga konsultan yang cukup banyak ya. At least buat bikin tukang ketik aja honornya banyak itu kan, tukang ketik, tukang gambar ya. Dia nggak mikir ya, apalagi tambah orang yang mikir. Kedepan kami di pusat mencoba menyederhanakan, tapi tidak merubah esensi hasilnya. Jadi tahapan proses kita shortcut, biar isu mahal tadi tidak terjadi lagi ya. Jadi kita bikin cepat, kita bikin template atau apapun namanya. Toh pasti yang dibangun barangnya sejenis. Dia bangun perkantoran, dia bangun perumahan, dia bangun hotel, rumah sakit, atau yang lainnya lagi kalau di jalan provinsi dan kota kabupaten. Pasti solusi juga hampir sama semua. Kenapa hal ini tidak kita bikin template? Jadi lebih sederhana ya. Tentunya kalau template lebih sederhana, nanti honor konsultan juga lebih kecil. Nah dampaknya apa? Pasti semua pemrakarsa mau melakukan ini ya. Kita bayangkan kalau bikin ini butuh studi 2-3 bulan ya, dikali sekian tenaga ahli. Kebetulan banyak tenaga ahli teman-teman saya, dia nggak mau dibayar murah katanya, harus dibayar mahal. Nah itu yang jadi sorotan, jadi sama dengan AMDAL ya. Tapi apapun hasilnya nanti akan kami update kaitan dengan kebijakan ke depan Andalalis. Intinya Andalalis menjadi penting, tetap penting karena ini tidak bisa kita abaikan. Bisa kita bayangkan nanti Pak, kalau di kota Padang ini butuh gak butuh tiba-tiba muncul apartemen Pak ya. Orang Padang yang biasa tidak tinggal di rumah yang punya tanah, punya rumah, terus tinggal di apartemen, apa nggak stres Pak?
Ya. Itu sama kejadian di tempat saya tinggal di Bekasi. Alhamdulillah sekarang ada 30 tower. Satu development bisa bangun 5 sampai 8 tower, bayangin aja. Kalau satu tower itu isinya 400 unit, kali 8 ada 3000 unit. Itu kalau terhuni semua, luar biasa. Kota macetnya. Tapi yang bikin saya bahagia, itu tower nggak laku, Pak. Mungkin laku tapi tidak ada yang menghuni. Jadi walaupun towernya banyak, tetap sepi, Pak. Ya, yang membanggakan itu. Karena kalau itu terjadi benar-benar pasti tidak support. Ya, saya pikir juga kota-kota yang mulai tumbuh di Sumatera ini, di Padang, di Jambi, di Pekanbaru akan ke depan juga akan seperti itu. Ya. Mungkin tanah di kota makin mahal, hunian tinggi lah yang menjadi pilihan. Ya. Tentunya akan merubah semua, merubah tatanan kehidupan. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Ya. Kita tidak mungkin kita bangun satu bangunan tinggi atau mall masuk ke jalan tanpa parkir, kan tidak mungkin. Ya. Nanti mau di mana tempatkan parkir, nanti on street semua. Padahal regulasi kita jalan nasional tidak ada boleh parkir satupun. Ini kan tantangan sendiri. Itu saya pikir materi yang penting. Jadi tim penilai juga tahu apa yang harus dinilai. Yang paling penting Pak Kepala tahu persis apa yang ditekan. Itu juga sesuatu yang dekat tekan itu. Jadi kadang-kadang saya baca halaman belakangnya rekomnya apa. Jadi saya shortcut, saya baca bagian belakang. Karena bagian belakang itu yang paling penting. Ya, rekomendasinya apa? Kira-kira rekomendasinya mungkin tidak dilaksanakan. Ya. Jangan sampai rekomendasi nilainya sama dengan pembangunan sendiri. Ya. Di luar rekomendasinya bangun underpass, proyeknya apa, bangunnya rekomendasi underpass. Gitu. Itu saya pikir yang esensi dari acara besok. Mungkin juga nanti dari untuk yang nilai sumber ada sertifikasi Pak Dandi ya. Ini sertifikasi, jadi teman-teman akan dapat opportunity untuk ada ujian sertifikasi untuk tim penilai. Jadi jangan sampai apa yang kita nilai kita diputus orang karena kita tidak punya cakapan untuk menilai sesuatu. Sama yang di pusat juga kami kompeten semua. Biar teman-teman yang melakukan pembahasan itu memang punya kemampuan untuk menilai. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Ini tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Ini acara ini bergulir. Kami rutin pindah ke beberapa kota lagi. Kalau tidak salah masih ada 3-4 kota lagi, 4 provinsi. Jadi biar tiap tahun serentak kita bikin acara seperti ini. Jadi tujuannya tidak lain adalah kita ingin punya kesempatan bahwa semua teman-teman provinsi kota punya cakapan untuk melakukan ini. Ya. Saya pikir itu beberapa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi usaha kita bersama. Tapi sayangnya saya tidak bisa pantun, jadi nggak kasih tulis ini. Salahnya Pak Ariandi selaku dia orang Padang Pak, harus bukan pantun sini Pak. Sudah saya baca Pak. Saya orang Jawa nggak biasa pantun, suruh ngarang bebas, keringat dingin saya Pak. Bapak kalau orang Sumatera biasa improvisasi pantun loh, saya enggak. Itu kelemahan saya Pak. Saya tidak pernah bisa bikin pantun, ini mesti dibikinin gitu. Kalau nggak dibikinin nggak saya baca Pak, kalau aku salah gitu ya. Jadi itu akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis lalu lintas ini saya resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya mohon izin kesediaan dari Bapak Direktur Lalu Lintas Jalan untuk membuka acara secara simbolis dan akan didampingi mohon izin kepada Bapak Kepala Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan serta perwakilan dari Balai Pengelola Transportasi Darat serta Bapak Kasubdit Analisis Dampak Lalu Lintas. Baik, kemudian atas dibukannya Bimbingan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas tahun 2020. Terima kasih, kami persilahkan kembali kepada Bapak-Bapak untuk kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Dan berikutnya, Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, adalah penyematan tanda peserta secara simbolis dari peserta Bimbingan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas tahun 2020
Dan mohon izin kepada perwakilan dimohon untuk dapat menempatkan diri. Yang pertama, Bapak Fadel M. Ferry dari kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Dan yang kedua, Ibu Nikmatus Sadisah SHMAH dari kantor PPSP Kabupaten Pasaman untuk dapat maju ke depan. Terima kasih Bapak. Iya, boleh foto dulu dari tim dokumentasi. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak. Terima kasih dan kembali. Kebetulan hari ini kesempatannya kedua, yang sebelumnya kita laksanakan di Bandung untuk teman-teman seluruh BPTDC Indonesia di Bandung. Yang sekarang di Kota Padang ini kita mengajak untuk 3 provinsi, itu Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Jadi intinya memberikan pembekalan kepada dari unsur penilai. Pemerintah kan sebagai unsur penilai biar punya pemahaman mengenai dampak lalu lintas. Jadi bagaimana menilai dokumen, jadi paham benar apa yang diucapkan oleh para pemprakarsa. Ini. Kalau Bapak melihat dampak lalu lintas ini apa nih Pak di tahun 2020? Dampak lalu lintas kalau secara umum ya di kota-kota besar ini kan luar biasa Pak, dengan banyaknya pembangunan macam-macam ya. Tentunya dokumen ini jadi penting ya, karena ini dokumen ini mencatat, memberikan rekomendasi dalam rangka untuk menjaga kelancaran lalu lintas. Jadi biar tetap terjaga walaupun ada proyek pembangunan apa itu mall, perumahan ataupun hotel, tapi kelancaran tetap terjaga ya, karena ada beberapa rekomendasi yang harus atau wajib dipenuhi oleh para pengembang. Mungkin itu saya pikir ya. Oke. Apa harapannya dengan bimbingan teknis ini? Nah, kalau bimbingan teknis ini kita harapkan teman-teman dari pemerintah daerah, dinas perhubungan atau dari pemberi izin akan paham bahwa apa yang ditulis dari pemprakarsa, apa yang ditulis oleh pembuat dokumen isinya sudah memenuhi syarat untuk kota yang bersangkutan ya. Jadi memang sesuai dengan harapan kota sehingga dampak yang ditimbulkan akan menjadi minimal. Makasih Pak Direktur. Oke, makasih. Memang sesuai dengan program pemerintah Indonesia Maju SDM Unggul, kita sekarang meningkatkan para peserta sebagai tim penilai analisa dampak lalu lintas. Tadi Pak Direktur sudah bilang bahwa jangan sampai rekomendasi-rekomendasi yang diberikan itu tidak dilaksanakan. Kemudian peserta dari 3 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, sama Provinsi Riau. Jadi bukan hanya dari Dinas Perhubungan saja, tapi dari Dinas Pekerjaan Umum sama TSP juga sebagai peserta di sini. Gitu. Oke, Pak Ari, tadi kata Pak Direktur tadi kan dampak dari analisis lingkungannya ada pengembang gitu. Jadi jalan itu jadi sempit atau debu apa gimana nih Pak? Bukan, jadi pembangunan itu ada pembangunan berarti ada dampak dari pembangunan itu berupa pengaruh dari arus lalu lintas yang ada di situ. Makanya kita lakukan penilaian, kita atur dampaknya, kemudian manajemen apa yang akan kita terapkan dari pembangunan tersebut supaya yang semula lancar dengan ada pembangunan akan tetap lancar dia, bukan menjadi lebih bermasalah setelah ada pembangunan tersebut. Oke, makasih Pak Ari.